tanah pekarangan yang saat ini sedang kita galakkan. Ruang ataupun tanah yang bisa dimanfaatkan otomatis dari keluarga itu sendiri akan cenderung mengurangi kos biaya. Kita tidak perlu beli, tetapi kita sudah punya sendiri. Suatu keberuntungan bagi kita yang mempunyai lahan pekarangan baik di depan, di samping, maupun di belakang rumah. Karena dengan memanfaatkan waktu luang kita bisa menanam sayur mayur, tanaman obat keluarga, bahkan bisa memelihara ikan dan unggas untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga kita dan meningkatkan taraf ekonomi kita. Salah satu pelaksanaan 10 program pokok PKK di Kabupaten Nganjuk adalah ingin mewujudkan ketahanan pangan dan kecukupan gizi untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Ibu-ibu yang kami sayangi, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia dan juga dunia, bahkan di Kabupaten Nganjuk ini mengalami pandemi COVID-19 di mana dampaknya sangat luas. Nah, apakah dampak-dampak tersebut? Yang dilanda adalah mungkin di sektor pendidikan, anak-anak kita tidak bisa bersekolah seperti pada umumnya. Kemudian di sektor perekonomian, banyaknya industri-industri yang melemah ekonominya, kemudian keluarga yang kemudian pendapatannya menurun karena harus di PHK dan sebagainya. Untuk itu PKK mengajak kepada masyarakat, ibu-ibu semuanya ini, untuk bagaimana cara kita bisa berkreasi atau lebih kreatif lagi mengatasi dampak-dampak yang melanda tersebut. Nah, caranya adalah salah satunya dengan kita menekan kebutuhan ekonomi di dalam rumah tangga kita. Nah, kita bisa memenuhi misalkan ketahanan pangan di rumah kita dengan melalui pemanfaatan tanah pekarangan. Hal ini sejalan ibu-ibu dengan program yang ada di Pokja 3. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian yang kami hormati, kami sebagai Ketua Pokja 3, hari ini kami akan menyampaikan motivasi kepada warga untuk menanam serta beternak agar memenuhi income keluarga. Kami sebutkan tanam tumpang sari berupa tanaman inti, itu berupa pisang, kemudian di bawahnya itu ada tanaman berupa tomat, kemudian tanaman terong, kemudian tanaman cabai. Kemudian untuk tanaman yang berikutnya berupa tanaman toga. Di situ ada berbagai macam toga, ada 8 jenis tanaman toga. Kemudian ada tanaman sayur, berbagai macam sayur di situ. Kemudian ada tanaman buah dan ada tanaman bunga. Terus tanaman-tanaman tersebut ada di greenhouse dengan berbagai macam jenis. Ini Bu, PMT-nya puding dari daun kelor yang diambil dari tanah pekarangan ibu-ibu kader di Kelurahan Ringin Anom ya. Ini manfaatnya sangat baik buat putrane, sehat kagem putrane, mengandung vitamin A, vitamin B, buat nutrisi, buat kecerdasan otak ya nak ya. Nah, matur suwun.
Saya akan mengenalkan produk dari Kelurahan Ringin Anom berupa Japanre. Ini semua bahan ini berasal dari pemanfaatan tanah pekarangan. Semua bahan ada gula merah, serai, pandan, jahe, dan kayu manis. Ini semua diolah menjadi satu, dididihkan, terus menjadi produk Japanre. Produk unggulan dari Kelurahan Ringin Anom. Japanre, sehat, hangat, menyegarkan. Saya selaku Lurah Ringin Anom menyambut baik prakarsa ibu-ibu PKK untuk memotivasi dan memberi bimbingan kepada warga khususnya di bidang pemanfaatan tanah pekarangan agar bisa produktif baik dalam hal kecukupan gizi maupun bisa menopang ekonomi keluarga. Ini penting dilakukan mengingat kita semua dalam kondisi krisis karena pandemi COVID-19. Terima kasih. Berbagai kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan program pemerintah yang mana ingin agar supaya kebutuhan gizi dan ketahanan pangan terjaga, termasuk perwujudan Tri Cita Bakti Kabupaten Nganjuk ingin mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Ringin Anom luar biasa. Yes. 1, 2, 3. Go, ale, 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 PTP, ayo digerake. We go, canda rame-rame, hasilnya iso dirasake. Go, ale, 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 PTP, ayo digerake. We go, canda rame-rame, hasilnya iso dirasake.